Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai konsep hierarki Chomsky dan notasi bahasa. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Untuk yang pertama yaitu istiqomah dengan NIM 4611420001. Kemudian ada saya sendiri yaitu Yusuf Ridwan Alatif dengan NIM 4611420006. Kemudian ada Samuel Krisna Ajani dengan NIM 4611420042. Untuk materinya sendiri, yaitu berisi hierarki Chomsky yang menggolongkan tingkatan bahasa, kemudian ada diagram keadaan atau state transition diagram, kemudian yang ketiga notasi BNF atau Backus Norm Form, kemudian ada yang keempat diagram sintaks yang merupakan alat bantu dalam pembentukan parser atau analisis sintaksis. Untuk yang pertama yaitu hierarki Chomsky. Bahasa adalah kumpulan kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata. Kata adalah komponen terkecil yang tidak dapat dipisahkan lagi. Untuk membuat penerjemah seperti compiler, perlu dibuat standar atau aturan atau tata bahasa agar lebih mudah untuk dimengerti. Tata bahasa atau grammar adalah kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Dengan menerapkan aturan produksi suatu tata bahasa dapat menghilangkan string. Himpunan string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Pada tahun 1959, Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4, yang disebut hierarki Chomsky. Penggolongan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada bahasa tipe 3, yaitu bahasa reguler, menggunakan mesin otomata FSA meliputi DFA dan NFA. Untuk aturan produksi, alfa adalah sebuah simbol variabel. Kemudian beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Sebagai contoh, A menurunkan E kecil, kemudian B menurunkan E kecil, F kecil, G kecil, kemudian C menurunkan E kecil, F kecil, G kecil, H besar, kemudian D menurunkan E besar. Untuk bahasa tipe 2 yaitu bahasa bebas konteks, menggunakan mesin otomata yaitu push down otomata. Untuk aturan produksi yaitu alfa berupa sebuah simbol variabel. Sebagai contoh, B besar menurunkan C besar, D besar, E kecil, F kecil, G kecil. Kemudian untuk bahasa tipe 3 yaitu konteks sensitif, menggunakan mesin otomata yaitu linear bounded otomata. Untuk aturan produksi, nilai mutlak alfa kurang dari sama dengan nilai mutlak beta. Sebagai contoh, A besar, B kecil, menurunkan D besar, E kecil, F besar. Kemudian ada C besar, D besar, menurunkan E kecil, F besar. Untuk bahasa tipe 0 atau natural language, menggunakan mesin otomata yaitu mesin Turing. Untuk aturan produksi tidak ada batasan. Sebagai contoh, A besar, B kecil, C kecil, menurunkan D besar, E kecil. Next. Untuk aturan produksi digunakan agar penerapan pada pembuatan tata bahasa di komputer lebih mudah dan menghasilkan suatu penerjemah yang dapat diandalkan. Aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa menurunkan beta, artinya alfa menghasilkan atau menurunkan beta. Alfa simbol-simbol untuk ruas kiri, sedangkan beta simbol-simbol untuk ruas kanan. Umumnya simbol terminal disimbolkan dengan huruf kecil, yaitu A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Sedangkan untuk simbol-simbol non-terminal disimbolkan dengan huruf besar, A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Contoh aturan produksi yaitu sebagai berikut. T menurunkan A kecil. Kemudian ada E menurunkan T besar, T plus E. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada diagram keadaan. Bagi pembuat penerjemah, yaitu manusia, harus sering menguji tata bahasa yang dibuat. Salah satu ilustrasi agar yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan
maka digunakan suatu gambar yang dinamakan diagram state atau diagram keadaan. Diagram keadaan berfungsi untuk mendapatkan token yang digunakan untuk melakukan analisis leksikal terhadap program sumber. Token sendiri adalah simbol terminal pada teori bahasa. Contoh kasusnya yaitu buatlah diagram keadaan untuk token yang pertama T_ID untuk karakter huruf A sampai Z dan 0 sampai 9, kemudian T_INT atau T_integer untuk digit, kemudian T_plus untuk penjumlahan, dan yang terakhir T_- untuk pengurangan. Untuk diagram keadaannya bisa dilihat pada gambar berikut. Dengan token T_ID harus diawali dengan karakter huruf A besar hingga Z besar, kemudian A kecil hingga Z kecil, dan bisa diikuti dengan digit 0 sampai 9 atau huruf. Kemudian untuk token T_integer harus diawali dengan digit dan bisa diikuti dengan digit. Kemudian ada not T_- untuk pengurangan dan T_+ untuk penjumlahan. Kemudian di sini ada not S yaitu blank yang merupakan bagian program dan bisa diabaikan saja. Kemudian yang selanjutnya ada notasi BNF. Notasi BNF atau Back-Us Now Form. Pada tahun 1959, Back-Us memperkenalkan notasi formal baru untuk sintaks bahasa yang lebih spesifik. Notasi BNF ini telah banyak dipakai untuk melakukan definisi formal pada bahasa pemrograman. Adapun simbol-simbol yang biasa dipakai dalam notasi BNF, yang pertama ada simbol *2 sama dengan yang identik dengan simbol panah atau simbol menurunkan dalam aturan produksi. Kemudian terdapat simbol sama dengan atau pada aturan produksi. Kemudian ada simbol kurang dari, lebih dari. Simbol ini berfungsi mengapit simbol variabel atau non-terminal. Kemudian terdapat simbol pengulangan 0 sampai dengan n kali. Untuk contohnya yaitu misalkan terdapat aturan produksi E menurunkan T atau T+E atau T min E. T menurunkan A kecil. Maka notasi BNF-nya adalah sebagai berikut dengan E menurunkan T yang diapit oleh simbol non-terminal atau T yang diapit oleh simbol terminal plus E yang diapit oleh simbol terminal kemudian atau T yang diapit oleh simbol non-terminal min E yang diapit simbol non-terminal. Kemudian yang selanjutnya ada T menurunkan A kecil. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Isti atas penjelasannya. Kemudian ada diagram sintaks. Oke, untuk diagram sintaks itu merupakan alat bantu dalam pembentukan parser atau analisis sintaksis yang dijelaskan sebelumnya. Dan notasi yang terdapat dalam diagram sintaks adalah persegi panjang untuk melambangkan simbol atau variabel yang non-terminal atau non-terminal, dan lingkaran untuk melambangkan simbol yang terminal. Next. Nah, dalam diagram sintaks, misalnya terdapat aturan produksi T, menurunkan F start T, F per T, dan F. Dan diagram sintaksnya adalah T dalam persegi, F dalam persegi, dan starnya dalam lingkaran, dan R-nya dalam lingkaran. Seperti gambar di samping pada layar presentasi. Next. Dan dalam diagram sintaks biasanya digunakan untuk memperoleh gambaran atau notasi dari suatu BNF. Nah, contohnya, notasi BNF untuk blok, kemudian T bikin statement, dan kemudian ada T semicolon statement, dan kemudian TN. Dan diagram sintaksnya adalah sebagai berikut itu.
seperti pada presentasi. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.